Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas B hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan judul kami, Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Dengan dosen pengampu kita yaitu Ibu Yuri Handayani, SIP MSI. Nah, kelompok kami beranggotakan, yang pertama saya sendiri itu Waris Rahman, dengan NPM 32, kemudian ada kawan saya Katlia Putri Harunisa, ada Nadinda Aulia Valentin, ada Harunisa Amrina, Irfa Destiana, dan Dea Esa Agusti. Nah, untuk pendahuluannya, yaitu Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau mereka konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi, 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan dengan penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak dari rezim yang berkuasa pada waktu itu. Bagaimana cara menghindari kesalahpahaman atau sesat pikir yang menghinggapi sebagian generasi muda dewasa ini? Untuk itu, kita sebagai mahasiswa perlu mempelajari kembali sejarah perumusan yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan. Oke, materi pertama menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia yang akan dilanjutkan oleh Katlia. Silakan Katlia. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kita mulai dari periode pengusulan Pancasila. Hal ini dimulai dari munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme, di mana hal tersebut diawali dengan gerakan Perhimpunan Indonesia yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pembentukan BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Tadashi Maeda yang beranggotakan 60 orang pada tanggal 28 Mei 1945. Diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat dengan ketua muda atau yang kita sebut dengan wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase yang berasal dari Jepang. Setelah dibentuk BPUPKI, dilakukanlah sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tokoh-tokoh yang memberikan rumusan dasar negara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan Mr. Supomo. Namun, pada akhirnya rumusan yang dipakai pada sidang ke-1 BPUPKI, yaitu pidato dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan rumusannya sebagai berikut. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Dari hal inilah tercetusnya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian setelah adanya susulan dari Insinyur Soekarno, dibentuklah pembentukan panitia kecil yang beranggotakan Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta dengan tujuan untuk menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Selanjutnya kita memasuki periode perumusan Pancasila, di mana pada periode ini dilakukanlah sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dengan hasil yang disorot yaitu disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar atau yang kita kenal sekarang sebagai Piagam Jakarta, di mana merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kemudian terdapat dasar negara pada alinea keempat Piagam Jakarta tersebut, di mana yaitu yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan setelah dirumuskannya Piagam Jakarta, terjadilah sebuah peristiwa di mana terjadi perubahan peta politik dunia. Hal ini dimulai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, sehingga pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat, yaitu pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia yang kita sebut sebagai PPKI. Kemudian panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan.
Baik, kita lanjut kembali. Kita masuk dalam peristiwa pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi, penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam, di mana kota itu sekarang bernama Ho Chi Minh. Kemudian setelah itu dibentuklah PPKI yang beranggotakan 21 orang. 21 orang tersebut seperti yang dilihat pada slide. Kemudian tidak lama setelah itu terjadi peristiwa berikutnya di mana akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Di mana hal tersebut dilatar belakangi karena Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang meluluhlantahkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin melemah. Kemudian kita masuk kepada periode yang terakhir, di mana periode tersebut adalah periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada periode ini, di mana ketiga tokoh yang sebelumnya dipanggil ke Saigon untuk pembentukan PPKI, yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat, kemudian dipanggil kembali untuk kedua kalinya oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun seperti yang kita tahu, pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah berbagai proses yang dilalui, pada akhirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang digagaskan dan dituliskan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang sidang PPKI. Sidang PPKI yang pertama diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan beberapa putusan yang dihasilkan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau kita yang sebut UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Ketiga, membentuk NIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketuanya yaitu Mr. Kasman Singodimedjo. Dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara 1945, di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, di mana yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada periode pengesahan Pancasila ini tidak berjalan mulus dengan begitu saja. Terdapat berbagai ancaman yang terjadi ketika pada periode tersebut, di mana salah satunya yaitu Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Hal ini dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian, yang selanjutnya adalah dibuat konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950. Ketika Indonesia kembali ke negara kesatuan, ternyata tidak menggunakan UUD 1945 sehingga menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan tersebut yaitu dimulai dengan pemilu pada tahun 1955. Pemilu ini dilakukan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante dan DPR, yang dimana tujuannya adalah membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950, namun hanya berujung pada kebuntuan. Kemudian selanjutnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret karena pemberlakuan kembali UUD 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut. 1. Penulisan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh UUD 1945, serta segera dibentuk MPRS dan DPRS. Namun, meskipun menyatakan hal tersebut, terjadi beberapa penyelewengan yang dilakukan terhadap UUD 1945, di mana yang pertama Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP nomor 3 MPRS 1990, dan yang kedua, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida. Hal ini menimbulkan konflik berupa perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Dari hal tersebut mengarah pada peristiwa yang kita tahu yaitu peristiwa G30 SPKI.
Pertentangan berbagai pihak begitu keras, di mana terutama pada tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD. Setelah hal tersebut, terbitnya Surat Perintah 11 Maret, di mana akibat peristiwa G30 SPKI terjadilah peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret. Yang kedua, terjadilah kepergantian kepemimpinan Soekarno menjadi Soeharto. Kebijakan yang disoroti ketika Soeharto menjabat menjadi presiden menggantikan Soekarno adalah ditetapkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4, di mana kebijakan tersebut seperti yang terlihat diatur dalam Inpres nomor 12.1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian pengaturan tentang P4 pada TAP nomor 2 MPR 1978, dan yang terakhir yaitu Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi Orsospol serta bagi Ormas. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yang mana hal ini akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Dea Esa Agusti. Selanjutnya, saya akan membacakan materi mengenai menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat, ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh Frans Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lain bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang terakhir, ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Nadinda Aulia. Baik, materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sumber historis Pancasila. Dilihat dari sisi historisnya, Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses panjang. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu dan dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis, diantaranya adalah
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Tiga, persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Lalu selanjutnya ada sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Adapun unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kelompok atau golongan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Lalu yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Baiklah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Khoirunisa Amrina, yang akan menjelaskan materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang membangun argumen tentang dinamika. Baik, selanjutnya materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya materi mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Sehingga, pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era 67 Reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Pancasila sendiri secara historis mulai dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI. Saat sidang yang pertama, agendanya membahas mengenai perumusan dasar negara, yang kemudian ada 3 tokoh yang mengusulkan gagasannya. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, yang kemudian dengan tegas Soekarno mengatakan rumusan dasar negara ini dinamakan Pancasila.
Kemudian, saat sidang kedua, tepatnya tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima Piagam Jakarta hasil rumusan dari Panitia 9 sebagai pembukaan rancangan undang-undang yang dirumuskan untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, karena sila pertama pada Piagam Jakarta tersebut berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menyebabkan kontroversi karena Indonesia memiliki banyak sekali agama dan kepercayaan, sehingga digantilah sila pertama tersebut dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan tersebut termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat, kemudian disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah Indonesia merdeka. Berikut perkembangan idealisme Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, zaman pra-kemerdekaan. Pada dasarnya, Pancasila sudah ada dan melekat pada jiwa bangsa Indonesia sejak sebelum negara ini merdeka. Hal ini dikarenakan Pancasila memang digali dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai contoh sumber dari Pancasila itu sendiri, yaitu adat istiadat, kebiasaan, keanekaragaman, kebudayaan, dan lain-lain. Istilah Pancasila sudah ada dari zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Namun, makna Pancasila sebagai dasar negara berbeda dengan makna Pancasila pada masa-masa awal Indonesia merdeka. Tentu saja berbeda dengan makna Pancasila saat ini. Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5, bahasa Sanskerta, dan mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 dari Pancasila Krama yang dijelaskan dalam kitab karangan Empu Tular, yaitu Kitab Sutasoma. Kelima kesusilaan tersebut diantaranya tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk atau meminum minuman keras. Lalu, pada masa awal kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka inilah Pancasila mulai dibangun dan diimplementasikan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pengimplementasian sila yang menonjol pada masa ini adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Awalnya, saat Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia, nilai persatuan dan kesatuan bangsa saat itu masih tinggi. Akan tetapi, setelah semua penjajah sudah angkat kaki dari Indonesia, nilai tersebut melemah. Melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini disebabkan adanya pemberontakan dari dalam bangsa Indonesia sendiri, seperti contohnya pemberontakan PKI dan DI atau DITI ya. Lalu pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Selama periode tahun 1959 sampai 1965, Indonesia menganut rezim demokrasi terpimpin. Namun, meskipun ada embel-embel demokrasi, kedaulatan di tangan Presiden Soekarno bukan di tangan rakyat. Hal ini menjadi awal penyimpangan dan kemerosotan Pancasila pada masa ini. Bahkan hingga menimbulkan upaya-upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Demokrasi terpimpin ini masih termasuk ke dalam masa Orde Lama. Yang membedakan di masa ini, Presiden Soekarno lebih berkuasa dengan adanya dekret Presiden. Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Bangsa Indonesia. Lalu, pada masa Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah Orde Baru berkeinginan mengembalikan stabilitas politik yang hancur di masa Orde Lama, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebab, pada periode pemerintahan ini, pemerintah bercita-cita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni juga konsekuen sebagai kritik terhadap periode pemerintahan sebelumnya yang banyak menyimpang dari Pancasila. Hal tersebut dilakukan pemerintah kala itu melalui program P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Lalu selanjutnya pasca reformasi. Di awal periode reformasi ini, semua langkah dan kebijakan yang ada mengatasnamakan Pancasila. Tetapi dalam kenyataannya, langkah dan kebijakan ini sangat berlawanan dengan Pancasila dan bahkan Pancasila dijadikan sebagai alat politik. Ujung dari keadaan tersebut yaitu pada saat runtuhnya ekonomi nasional. Hal ini menyebabkan timbulnya gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa, cendekiawan, dan rakyat sebagai gerakan kesusilaan politik yang mendesak adanya reformasi dalam segala bidang, terutama dalam bidang hukum, politik, ekonomi, serta pembangunan.
Yang terakhir, era milenial sekarang. Di masa ini, permasalahan Pancasila terletak pada masalah ketahanan nasional dan nasionalisme warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Anak muda di zaman ini rasanya kurang memiliki sifat dan sikap nasionalisme. Mereka paham arti nasionalisme, tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupannya. Yang terakhir, era milenial sekarang. Di masa ini, permasalahan Pancasila terletak pada masalah ketahanan nasional dan nasionalisme warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Anak muda di zaman ini rasanya kurang memiliki sikap dan sifat nasionalisme. Mereka paham arti nasionalisme, tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupannya. Salah satu contohnya adalah konsep nilai sila ketiga yang mengajarkan persatuan. Tetapi sekarang ini, orang-orang seakan menjauhkan diri dari nilai persatuan dan lebih memilih hidup individual dengan menikmati perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, tantangan terberat lain Pancasila pada era ini adalah globalisasi yang perlahan menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan-tindakan seperti separatisme, rasisme, terorisme, dan lain-lain adalah buntut dari globalisasi itu sendiri. Tindakan-tindakan tersebut memang mendapatkan perhatian dari segala Tindakan-tindakan tersebut memang mendapat perhatian dari seluruh elemen bangsa, tetapi masih saja masalah tersebut belum terselesaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Irva Destiana, mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Woi, mana tiga? Mana? Ini dan aku. Mana 3, 2, 1-nya, woi? Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan philosophic groundwork dan well-time change. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau philosophic groundwork karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, yaitu setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau well-time change mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Mengidentifikkan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, lemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari kelompok kami. Itulah hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.